kita bahas apa hubungannya hukum sebab akibat di dalam amalan kebaikan. Yang pertama kita buka dulu, tepatnya surat An-Nahl ayatnya 96. Saya baca per kalimatnya. Yang pertama, ma indakum. Ma di sini artinya apa yang, sesuatu maksudnya. Ma indakum. Apa yang ada di sisi kalian. Kum ini maksudnya orang beriman atau orang Islam boleh. Atau manusia juga boleh. Ma indakum, apa yang ada di sisi kalian. Yanfadu, akan lenyap. Wama, dan apa yang indallahi, di sisi Allah. Bakin, adalah kekal. Kata bako, alam baka, bakin adalah kekal. Berikutnya Allah menyatakan wala najziyanna, dan sungguh najziyanna, kami benar-benar akan memberikan balasan alladzina sabaru, pada orang-orang yang mereka telah bersabar. Balasan berupa apa? Balasannya ajrohum, pahala mereka. Pahala yang bagaimana? Biaksani, dengan yang lebih baik. Kalau dibandingkan apa? Makanu, apa yang mereka adalah telah kerjakan, apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kadar perbuatan kita ketika bersabar di bumi atau di dunia, itu nanti di akhirat Allah akan balas berupa pahala yang kadar pahalanya itu lebih baik dari unsur sabarnya kita tersebut. Jadi ibaratnya kekurang-kurang sabaran kita, ibarat kalau dinilai itu nominal misalnya sabar kita tuh enggak 100, hanya 40 misalnya, 40. Itu Allah berikan pahala yang bukan sama-sama 40-nya, tapi lebih dari 40. Meskipun sabarnya hanya mutunya 40, enggak 100. Tapi pahalanya lebih dari 40. Itu namanya ajrun. Karena cara bahasa ajro adalah pahala yang lebih dari semestinya. Jadi lebih dari sekadarnya. Kalau sabarnya kita itu di dunia mutunya hanya 40, maka Allah kasih pahala bukan 40, bukan impas 40, tapi lebih dari 40. Karena ajro yang lebih baik, jadi balasan lebih baik dari kadar amalan sabarnya kita tersebut. Sekarang kita bahas secara terperinci dari ayat ini, dari awal kalimat ma indakum yanfaddu wa ma indallahi bakin. Kita buka tampilan berikutnya. Lafat ma dalam bahasa di Al-Quran, lafat ma adalah berjenis kata benda yang bermaksud sesuatu. Contoh, ma kan artinya apa yang, misalnya apa yang kamu bawa, apa yang kamu lihat, apa yang kamu tulis. Oh, berarti sesuatu apa yang kamu bawa, ya. Sesuatu apa yang kamu tulis, berarti ma itu bermaksud sesuatu. Karena di Al-Quran, ma artinya apa yang, yakni berjenis kata benda, bermaksud sesuatu. Nah, di ayat ini ada dua ma. Yang pertama, ma indakum. Yang kedua, ma indallahi. Nah, kalau ma yang pertama, sesuatunya berwujud apa? Ini sesuatu yang melekat pada diri manusia, yakni amalannya. Dikatakan melekat bahwa manusia itu setelah mati di alam kubur, yang melekat dalam dirinya bukan materi benda fisikal, tapi amalannya. Ketika manusia dibangkitkan dari kubur ke menuju alam akhirat, yang melekat dalam dirinya ada amalannya. Bukan benda-benda materi keduniawian, bukan. Jadi sesuatu yang melekat pada manusia adalah amalannya. Sedangkan lafaz ma yang kedua, ma indallahi, apa di sisi Allah. Kata ma di sini bermaksud sesuatu yang melekat pada diri Tuhan. Berupa apa? Rahmatnya. Berupa rahmatnya. Makanya dalam daftar Al-Husna itu pertama kali diurut Ar-Rahmanu, ya, Ar-Rahimu dan seterusnya. Apa Ar-Rahmanu? Adimur rahmati, yang mempunyai banyak rahmat. Nah, jadi kalau bicara rahmat identik Tuhan. Karena Allah itu sifat-sifatnya selalu ada kata rahmati. Contohnya Ghafurun Rahim. Nah, Allah itu bersedia mengampuni karena Allah sebagai punya rahmat. Jadi rahmatnya berupa pengampunan, makanya sering digandengkan kata-kata rahim dengan kata-kata yang lainnya. Jadi sesuatu yang melekat pada diri manusia adalah amalannya,
Sedangkan ma indallahi, sesuatu yang melekat pada diri Allah adalah rahmatnya. Karena Allah punya banyak rahmat, namanya Azimur Rahmati, yang mempunyai banyaknya rahmat. Nah, Allah bagi-bagi rahmatnya untuk makhluk di bumi. Melalui apa bagi-baginya? Melalui amalan manusia. Contoh, saya menolong si A. Si A jatuh, saya tolong. Oh, berarti Allah itu memberikan rahmat kepada si A berupa pertolongan lewat amalan saya menolong si A. Itu maksudnya. Allah bagi-bagi rahmat untuk makhluk di bumi melalui amalan manusia. Maka itulah Allah memerintahkan para manusia untuk berbuat amalan agar rahmatnya terselenggara atau tersampaikan kepada makhluk di bumi. Maka dalam Islam itu, maaf ya, orang menganggur itu tidak boleh. Kenapa? Berarti nggak ada amalan, pasif. Ya, nggak ada amalan, pasif. Ya. Karena Allah itu membagi rahmat lewat amalan manusia. Nah, kalau manusia itu nggak bersedia berbuat amalan, itu sama saja, maaf ya, sama saja membuntu atau menghalangi atau mencegah Allah bagi-bagi rahmatnya. Itu kasarnya. Jadi dalam Islam, kenapa nganggur tidak boleh? Ya, minimal ada kesibukan, meskipun sedang sendirian maksudnya. Sibuk berupa amalan kebaikan, karena Allah bagi-bagi rahmatnya lewat amalan tersebut. Jadi ada dua ma ya. Ma yang pertama, sesuatu yang nempel pada diri manusia berupa amalan. Sedangkan ma yang kedua, sesuatu yang nempel, yang melekat pada identitas ketuhanan, yakni rahmat. Allah bagi rahmat melalui amalan manusia. Maka dari itu Allah memerintahkan pada manusia. Maka di Al-Quran banyak kata kerja perintah, misalnya berbunyi apa ya, ikmalu, kerjakanlah, atau sumu, berpuasalah, infaku, berinfaklah, misalnya loh ya, akimu, dirikanlah. Jadi adanya ayat-ayat berada perintah itu bermuatan bahwa Allah nyuruh kita untuk berbuat sesuatu, agar lewat perbuatan itulah Allah mengalirkan rahmatnya kepada pihak lain. Nah, amalan yang melekat pada diri kita. Kalau kita meninggal, yang melekat adalah amalan, nggak ada yang lainnya. Nggak ada yang lainnya. Yang terbawa sampai ke akhirat hanya amalan. Nggak ada ibaratnya sesuatu yang lainnya yang terbawa ke akhirat. Sedangkan rahmat Allah, meskipun alamnya sekarang masih dunia, belum akhirat, tetap ada. Jadi rahmat Allah nggak berpengaruh dengan pergantian alam ibaratnya. Sama dengan amalan. Jadi ketika manusia di bumi itu amalan kebaikannya ada, maka terbawa ke akhirat, terbawa. Kebetulan rahmat Allah, adanya bumi atau bumi pun nggak ada, rahmatnya tidak ikut lenyap, tetap ada sampai di akhirat. Nah, Terus ya. Hanya putus Halo. kayaknya. Putus kayaknya Pak Ustaz Ustadz. ya. Sinyalnya lagi kurang baik kayaknya. Ya, kita tunggu aja nggak apa-apa. Listrik padam katanya Pak Ustadz. ya. Sekarang bisa nyambung lagi ya, kelihatan di layar ya.
Sudah Pak Ustaz. Ya. Boleh silakan dilanjutin recordnya barangkali. Maaf tadi ada gangguan sebentar teknis listriknya. Jadi Masih jalan. ada dua ma di ayat ini. Ada dua ma. Ma yang pertama bermaksud sesuatu melekat pada diri manusia. Ma yang kedua bermaksud sesuatu yang melekat pada diri Tuhan berupa rahmatnya. Sekarang saya lanjutkan pada tampilan berikutnya. Ada ma yang ketiga, Ustaz. Bentar. Sekarang di layar kelihatan ya ayatnya? Kelihatan. Kelihatan ya? Saya teruskan. Kelihatan Pak Ustaz. Bagus. Saya teruskan. Berikutnya adalah ada ayatnya berbunyi surat Adz-Dzariyat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tadzakkaruna. Adz-Dzariyat 49. Wa min kulli, dan dari tiap-tiap syai'in sesuatu, khalaqna, kami telah menciptakan zaujaini, berpasang-pasangan. La'allakum, agar kalian wahai manusia tadzakkaruna, kalian mengingat-ingat, dalam kurung ingat-ingat tentang kebesaran Tuhan kalian. Di sini ada kata-kata zaujaini, berpasang-pasangan. Jadi segala sesuatu Allah ciptakan pasang-pasangan, entah benda fisikal maupun sesuatunya berupa abstrak. Misalnya berpasangannya antara sebab dan akibat, berpasangannya antara usaha dan hasil, berpasangannya antara perintah dan larangan. Karena kita bahas tentang surat An-Nahl, maka saya contohkan misalnya 3 ini aja dulu. Ya, ini berpasangannya sebab dan akibat, ini Allah ciptakan ya, karena khalaqna. Apa khalaqna? Kami ciptakan. Allah nyiptakan sebab, Allah nyiptakan akibat. Allah nyiptakan usaha, Allah nyiptakan hasil. Allah nyiptakan perintah, Allah juga menciptakan larangan. Sebagaimana hikmahnya ada kabel. Kabel yang berisi 2 kabel kecil ini ya. Ada 2 arus, min dan plus ya. Ada strumnya, ada yang tidak strumnya. Nih, jadi hikmahnya kabel pun berpasangan ya. Ada 2 arus bermuatan kabel itu. Ada kabel yang min, ada kabel yang plus. Ini min kulli, dan dari tiap-tiap sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Dalam konteks surat An-Nahl 96, saya contohkan tentang berpasangannya sebab dan akibat, berpasangannya usaha dan hasil, dan berpasangannya perintah dan larangan. Ini ayat paling mendasar tentang bahwa Allah itu menciptakan sesuatu pasti berpasang-pasangan. Makanya dalam Al-Quran Allah dikatakan tidak berpasangan, karena satu-satunya yang berpasangan Allah saat di situ. Sebenarnya berpasangan lainnya. Ya, di Al-Quran dikatakan Allah itu masuk mudzakkar karena Allah nggak punya pasangan. Sedangkan punya pasangan namanya mu'annas istilahnya. Segala sesuatu Allah ciptakan berpasang-pasangan. Nah, sekarang kita hubungkan hikmahnya kabel yang berisi 2 arus. Arus min dan arus plus. Nah, maka Allah juga menciptakan ada 2 pasangan. Hasil usaha. Ya, usaha sebagai sebab. Hasil sebagai akibat. Ini Allah ciptakan ini. Allah menciptakan usaha, Allah menciptakan hasil. Nah, usaha sebagai sebab, dengan hasil sebagai akibat. Nah, dalam hukum sunnatullah secara bahasa, sunnah itu artinya kebiasaan. Contohnya sunnatul rasul, sunnah rasul berarti kebiasaan rasul. Dalam hukum sunnatullah yang Allah berlakukan alam semesta adalah memasangkan antara usaha dan hasil. Ini selalu dipasangkan ini. Jadi dalam hukum sunnatullah atau kebiasaan Allah dalam memperlakukan semesta itu memasangkan antara usaha dan hasil sebagaimana berpasangannya 2 kabel min dan plus, selalu berpasangan. Maka manusia karena berdasarkan sunnatullah, berdasarkan melihat kebiasaan Allah, akhirnya apa? Manusia selalu menghubung-hubungkan. Apa menghubungkan? Bahwa jika berusaha kerja keras, maka pasti hasilnya sukses. Nih. Jadi karena manusia hidup di bumi Allah berlakukan sunnatullah. Apa? Kebiasaan Allah. Apa kebiasaannya? Misalnya api panas. Ya. Api panas itu kebiasaan namanya. Jadi hukum sunnatullah di situ. Api panas.
tersentuh api terbakar. Itu namanya sunatullah. Nah, karena Allah berlakukan sunatullah di kehidupan manusia di bumi, maka manusia selalu akhirnya, kenapa selalu? Karena juga kebiasaan. Kebiasaan menghubungkan bahwa jika berusaha keras, maka pasti hasilnya sukses. Ya. Jika usaha keras, belajar tekun, maka jadi pintar, gitu maksudnya. Pasti sukses. Seakan-akan ada hubungannya antara usaha sebagai sebab dan hasil sebagai akibat. Seakan ada hubungannya. Seakan kan ya. Padahal ya, kalau dihubungkan antara kabel dua ini jadi konslet. Ya. Konslet ini kalau dihubungkan. Jadi di satu sisi ada sesuatu namanya usaha. Di sisi yang lain namanya sesuatu namanya hasil. Nah, karena kedua sesuatu ini antara hasil dan usaha itu selalu Allah pasangkan, kan memasangkan, Allah pasangkan. Ya. Allah pasangkan dalam kehidupan kita sehari-hari, Allah pasangkan. Maka akhirnya manusia itu akhirnya juga otomatis memberi suatu kesimpulan karena adanya riset. Jadi apa kesimpulannya? Bahwa kalau kerja keras, usahanya pasti ada hasilnya. Karena kerja keras kok. Ya. Jadi dihubung-hubungkan akhirnya. Bahwa jika berusaha kerja keras, maka pasti hasilnya sukses. Jadi seakan-akan ada hubungannya antara usaha dengan hasil, karena usaha sebagai sebab, hasil sebagai itu ada hubungannya. Padahal dua kabel ini nggak boleh dihubungkan sebetulnya. Nggak boleh dihubungkan. Kalau dihubungkan konslet. Ya. Jadi kalau dalam tinjauan bicara tentang amalan manusia, amalan ya, tentang amalan, itu kalau dihubungkan antara usaha dengan hasil, konslet. Konslet. Apa konsletnya? Nanti kita bahas pada tampilan berikutnya. Sekarang saya buka dulu catatan berikutnya. Jika hukum sebab akibat itu dihubung-hubungkan dengan ilustrasi di atas, misalnya ya, barang siapa beramal sholat, maka sehat. Karena dari berbagai riset ilmiah, kalau sujud menyehatkan ini, kalau rukuk menyehatkan ini, kalau duduk. Jadi secara medis itu ada bukti ilmiahnya bahwa gerak sholat itu menyehatkan. Ya, ini bukti ilmiahnya. Gerak sholat itu menyehatkan. Ini barang siapa usaha amalan sholat, maka hasilnya sehat. Berikutnya, barang siapa usaha kerja keras, maka hasilnya sukses. Ini karena ada buktinya, Nah, ini ilustrasi dua amalan. Jika hukum sebab akibat dihubung-hubungkan dengan ilustrasi di atas, maka yakni orang sehat sebabnya karena amalan sholat, orang sukses sebabnya karena kerja keras, maka tentunya dalam kenyataan orang yang alim soleh pasti nggak pernah sakit. Kenapa? Alim soleh kan rajin dia beribadahnya. Tapi buktinya dalam kenyataan ada juga orang sakit padahal alim soleh. Ya. Yang kedua, kalau kerja keras itu dipastikan sukses, maka tentunya orang kerja keras tidak pernah gagal. Ya. Orang kalau usaha keras, hasilnya sukses. Ya. Tapi dalam kenyataan ada kenyataan usaha keras ternyata hasilnya nggak sukses, hasilnya gagal. Ini kalau dihubungkan di usaha seperti ini ilustrasinya. Jadi memang di satu sisi dalam amalan sholat, gerak sholat itu mengandung unsur kesehatan. Benar itu, benar. Tapi jangan dihubungkan. Jangan dihubungkan bahwa barang siapa bersholat pasti sehat. Oh, belum tentu. Berikutnya, barang siapa kerja keras pasti susah. Belum tentu. Kenapa? Itu umumnya. Namanya kebiasaan berarti pada umumnya. Ya, contoh saya misalnya ya, saya ke Jakarta kebiasaan naik kereta. Itu kebiasaan. Tapi sewaktu-waktu saya pengen lain kan bisa juga. Saya naik bis. Itu kan terserah saya. Karena di luar kebiasaan ya terserah saya. Naik pesawat terserah saya. Memang saya kebiasaannya naik kereta. Tapi suatu ketika kalau saya milih pesawat, ya jangan disalahkan saya. Terserah saya. Sama di sini. Jadi di satu sisi Allah memberikan kesehatan bagi orang beribadah amalan sholat. Tapi sewaktu-waktu Allah berikan sakit, meskipun orangnya itu ahli ibadah sholat. Dan sebaliknya, di satu sisi Allah kebiasaan ngasih suatu usaha kerja keras berupa kesuksesan. Tapi sewaktu-waktu juga Allah, terserah Allah, suatu waktu ngasih kerja keras hasilnya malah gagal, bukan sukses, malah gagal.
Malah sudah kerja keras. Ini contohnya. Jadi namanya sunnatullah, sifat apa ya, kebiasaan Allah, ada namanya sifat wajibnya Allah. Apa wajib itu? Berkuasa semaunya. Itu namanya sifat wajibnya Allah. Yang jumlahnya 20 ya. Tidak wujud dan seterusnya itu yang kita hafal selama ini barangkali. Ini contoh usaha sebagai sebab, hasil sebagai akibat. Kalau sebabnya berupa amalan sholat, maka akibatnya kesehatan. Kalau sebabnya berupa kerja keras, maka hasilnya kesuksesan. Ini namanya kebiasaan yang Allah terapkan, Allah buat kejadian di dalam kehidupan manusia. Ini kebiasaan. Namanya kebiasaan, sewaktu itu Allah ingin lain, menghendaki lain. Nggak harus dengan kebiasaan itu, ingin lain. Misalnya, meskipun beribadah malam sholat, toh tetap sakit. Meskipun dia kerja keras, ya tetap gagal terus. Ini Allah punya kehendak lain berarti di luar kebiasaannya. Apa itu sunnatullah? yakni kebiasaan Allah. yakni Allah punya kebiasaan memasangkan antara usaha dan hasil. Memasangkan loh ya, bukan menghubungkan. Catat ini, bukan menghubungkan. Dua kabel ini itu dipasangkan saja, bukan dihubungkan. Ya, hanya dipasangkan. Oh berarti bukan sebab yang memunculkan akibat, bukan sebab. Dan juga bukan usaha yang memunculkan hasil, bukan usaha. Tapi sebab itu dimunculkan oleh Allah. Akibat itu juga dimunculkan oleh Allah. Yang kedua-duanya dipasangkan beriringan, bukan dihubungkan menyatu. Ya. Jadi kita bisa berusaha, bisanya kita usaha, Allah munculkan bisanya itu maksudnya. Nah, kalau kita tuh berhasil, punya hasil, Allah munculkan hasil itu maksudnya. Nah ini, jadi dimunculkan, Allah yang munculkan. Jadi bukan sebab yang memunculkan akibat, bukan. Dan juga bukan usaha yang memunculkan hasil, bukan. Tapi sebab itu dimunculkan oleh Allah dan akibat itu juga yang dimunculkan oleh Allah. Yang kedua-duanya dipasangkan beriringan. Kayak dua kabel ini beriringan, hanya dipasangkan. Ya, makanya ketika dibuka kan dijauhkan kan ini supaya tembaganya, serabutnya nggak nempel kan, supaya nggak konslet. Karena kalau dihubungkan konslet masalahnya. Ya, dihubungkan menyatu jadi konslet. Namanya konslet sesuatu yang buruk, benar kan ya? Tadi saya kejadian tadi, konslet listrik mati, konslet ya, jadi padam. Ya. Konslet itu sesuatu yang negatif. Ya. Namanya konslet sesuatu yang nggak enak atau negatif. Atau yang mengecewakan gitu maksudnya. Jadi sebab dan akibat itu sesuatu yang dipasang oleh Allah yang beriringan. Bukan dihubungkan, tapi beriringan. Ya, dipasangkan beriringan, bukan dihubungkan menyatu. Ini mengenai kebiasaan Allah dalam menerapkan sebab dan akibat. Hanya dipasangkan beriringan, tidak boleh dihubungkan menyatu. Ya, manusia suka menghubungkan manusia. Ya, Allah nggak menghubungkan loh ya. Kita saja yang versi sudut pandang kita saja menghubungkan bahwa barang siapa ada usaha pasti ada hasilnya. Kita yang menghubungkan ke sana. Bukan maunya Allah, maunya kita menghubungkan. Para Allah hanya memasangkan beriringan, bukan menghubungkan menyatu. Manusia berusaha, berbuat amalan, itu adalah semata-mata karena menjalankan perintah. Maka di sini, usaha apa itu usaha? Amalan yang diperbuat manusia. Nah kalau hasil, apa itu statusnya hasil? Pemberian yang diperbuat oleh Allah. Ya, jadi Allah berbuat ngapain? Memberi hasil. Manusia berbuat ngapain? Usaha amalan. Manusia berusaha amalan adalah semata-mata karena menjalankan perintah Allah. Karena Allah membagi-bagi rahmatnya melalui usaha amalan yang diperbuat manusia. Nih, jadi mari kita berusaha. Maksudnya apa? Mari jalankan perintahnya untuk berusaha. Mengenai hasilnya itu terserah yang beri. Itu Allah yang berbuat, bukan kita yang berbuat.
Ya. Allah yang berbuat. Manusia bisa mengharap tapi nggak berbuat. Nggak berbuat memastikan maksudnya. Nggak berbuat, hanya mengharap. Sebagai motivasi semangat. Supaya usahanya itu ada apa ya? Ada ambisi untuk lebih baik misalnya seperti itu. Nah, hasil usaha amal manusia adalah semata-mata karena pemberian. Kalau kita itu berusaha amalan kebaikan semata-mata karena disuruh. Nah, mengenai hasil atau plus minusnya dari hasil apa yang kita jalankan itu Allah yang ngatur memberiannya. Karena tugasnya Allah adalah memberi, manusia adalah menjalankan perintah. Apa itu usaha statusnya? Amalan yang diperbuat manusia, sedangkan hasil adalah pemberian yang diperbuat oleh Allah. Masing-masing pihak beda perbuatannya. Allah yang berbuat memberi, manusia berbuat menjalankan amalan yang diperintahkan oleh tersebut. Nah, sekarang ini titik-titik ini. Hasil usaha amal manusia adalah semata-mata karena pemberian dari Allah. Apakah Allah beri karena manusia berusaha amalannya? Ternyata bukan. Ya, ini sebenarnya sambung ini ya, sambungannya ada. Jadi manusia ketika sudah menjalankan perintah Allah dengan usaha amalan itu, maka Allah memberi berupa pemberian. Nah, apakah pemberian dari Allah itu atas dasar kita itu menjalankan usaha amal perintahnya? Bukan. Itu kita buka. Karena apa kalau kita Allah memberinya itu? Hasil usaha amal manusia adalah semata-mata karena pemberian dari Allah. Yang hakikatnya Allah memberi bukanlah karena sebab persembahan amalan manusia, tetapi karena kepatuhan, ketaatan manusia dalam menjalankan perintahnya untuk beramal usaha tersebut. Ini yang perlu kita garis bawahi di sini. Jadi Allah itu memberikan hasil dari usaha kita, entah usaha kerjaan secara duniawi atau usaha berupa pahala dari ibadah ritual misalnya. Itu hakikatnya Allah memberikan pahala ataupun hasil dari usaha kita bukan karena persembahan amalannya, tapi karena kepatuhan, ketaatan, bersedia menjalankan perintahnya untuk beramal usaha tersebut. Contoh misalnya saya pergi ke kantor, niatnya bekerja, cari nafkah. Nah, ketika kita sudah berusaha bekerja, ya, ternyata Allah memberikan kita rezeki berupa sesuatu, itu hakikatnya rezeki itu bukan Allah beri karena kita usaha bekerja, bukan karena itu. Tapi karena kita bersedia jangan perintahnya untuk mencari nafkah, untuk mencarinya itu. Bukan dari hasil jeripayanya atau mutunya usaha kita, bukan karena itu, tapi karena ketaatannya saja. Kenapa? Karena ingat bahwa pemberian Allah itu nilainya mahal, berharga mahal. Sedangkan usaha amal manusia itu ada kalanya nggak mutu. Misalnya, ya kerjanya kurang ikhlas, kerjanya kurang murni, kerjanya kurang kurang maksimal. Nah, kekurang-kurang itu padahal nggak layak dapat pemberian karena kurang kan ya. Tapi memberi di sini. Oh, berarti Allah itu memberi kita hakikatnya bukan karena persembahan jeripaya amalan usaha tadi, tapi karena kesediaan kita jalankan perintahnya. Apa perintahnya? Untuk bekerja dilaksanakan, untuk nafkah dilaksanakan, untuk apapun dilaksanakan. Mengenai bagaimana timbal balik dari Allah, terserah Allah memberinya itu. Berupa apa? Hasil dari itu. Tapi hakikatnya adalah memberi karena kita tuh bersedia, taat, patuh, jalankan perintahnya. Bukan persembahan amalannya. Contoh paling sederhana misalnya ya, saya seorang raja. Nah, saya dikenal raja yang mulia di suatu negeri misalnya. Nah, saya itu semuanya patuh pada saya, patuh. Saya nyuruh bayar pajak, patuh. Saya nyuruh ngumpul, patuh. Nah, suatu ketika saya buat sayembara. Barang siapa bisa mencari misalnya buah pisang yang paling bagus, maka saya kasih hadiah.
Agar apa? Semua rakyat di negeri itu mencari lomba. Nah, setelah selesai semuanya ngumpul mempersembahkan hasil penemuan buah pisang kepada saya. Ini Tuan Raja, ini dari saya pisangnya. Oke, Anda saya beri hadiah. Hakikatnya bukan pisangnya. Kenapa? Karena saya sebagai raja, maaf ya, punya harta banyak, mampu nyari pisang sendiri, mampu beli sendiri tanpa mengharapkan pemberian dari rakyatnya. Oh, berarti sebagus-bagusnya pemberian rakyat kepada raja, hakikatnya itu nggak seberapa dibanding apa yang dimiliki raja. Itu nggak seberapa pemberian itu, nggak seberapa dari rakyatnya loh ya. Oh, berarti saya itu memberi hadiah kepada rakyat semata-mata karena patuh perintah saya untuk mereka mencari pisang itu. Patuhnya itu yang nilai tinggi dibanding hasil temuan jumlah pisangnya. Apa? Hasil temuan amalan namanya. Sama di sini. Kalau kita renungkan loh ya, kalau Allah itu memberi kita pahala atas dasar amalan kita, tentunya maaf ya, amalan kita yang masih kurang-kurang banyaknya itu harusnya nggak layak dapat apresiasi, nggak layak dapat penghargaan. Kenapa? Kurang kok. Ya, ibarat dilombakan dengan malaikat, oh kita kalah. Ya, malaikat lebih alim, lebih soleh, kita kalah. Dibanding dengan Nabi Rasul, kita kalah. Kalau kalah, maka nggak layak diberi pahala. Ini kalau atas amalan loh ya. Nah, ternyata Allah itu tetap memberikan pahala bagi manusia meskipun amalan yang nggak mutu. Kenapa? Karena bukan karena amalannya, tapi karena ketaatan bersedia jalankan perintah itu yang penting. Nah, Ramadan kemarin kita puasa sudah khatam. Lah kalau Allah itu ngasih pemberian rizki kepada kita gara-gara khatamnya Ramadan, gara-gara persembahan puasa Ramadan, ya tentunya ya seakan-akan Allah itu bersedia beri kalau kita sudah menyetorkan amalan Ramadan, ya sudah menyetorkan. Nah, kalau belum menyetorkan, Allah nggak bersedia beri, itu seakan-akan. Nah, jadi ternyata kan enggak kan ya? Ternyata enggak. Barang siapa orang beriman, mengamalkan puasa, sholat, baca Quran, wirid, dzikir sebagainya itu bersedia melaksanakannya, meskipun puasa, sholat, dzikirnya, infaknya masih banyak kurang-kurangnya, Allah beri, tetap beri balasannya. Bukan karena amalan kita, tapi karena ketaatan kita jalankan perintahnya tersebut. Itu hakikatnya ke sana. Karena surga itu mahal, tidak sebanding dengan amalan kita itu yang tidak semutu surga. Amalan kita tidak semutu surga. Surga itu mahal. Amalan kita, maaf ya, ada kalanya murahan. Murahan. Apa murah itu? Ini nggak mutu maksudnya. Karena nggak mutu, jadi murahan. Ya, puasa kurang sempurna. Haji kurang mabrurnya. Berinfak kurang ikhlasnya. Sholat kurang khusyuknya. Baca Quran kurang nangisnya. Ya kan nggak mutu. Nggak mutu. Surga itu mahal. Surga itu mahal. Tapi kenapa kalau kita beri dia surga? Bukan karena amalan kita. Karena kita taat, bersedia baca Quran meskipun masih belepotan tajwidnya. Bersedia puasa Ramadan meskipun masih kurang sempurna. Bersedia haji meskipun kurang mabrurnya. Bersedia berinfak meskipun kurang ikhlasnya. Nah, bersedia itulah itu yang jadi nilai. Ketaatannya, bukan amalan. Maka manusia diperintah untuk usaha beribadah dan diperintah untuk usaha bekerja tanpa menjadikan amalan ibadahnya dan tanpa menjadikan amal kerja sebagai alat untuk menuntut hasil dari usahanya tersebut. Ini Allah melarang ini. Allah melarang manusia amalan dipakai alat untuk menuntut hasil. Contoh, ya Allah, saya udah puasa puluhan kali ini, saya menuntut, minta ganti rugi saya capek-capek lapar, ganti rugi saya capek-capek jerih payah bekerja. Jadi amalan dipakai alat untuk menuntut. Ini. Sebab kalau menuntut berarti menghubungkan. Nah, kalau menghubungkan antara usaha sama hasil, akibatnya terjadi konslet. Apa konslet? Mematikan, memadamkan. Mematikan apa? Status.
memadamkan status kehambaan di hadapan Tuhan. Nih, kita cenderung ini. Jadi amalan dipakai alat. Contoh, ya Allah, saya sudah bekerja sekian tahun di suatu instansi ini, maka berilah hasilnya. Saya sudah jeripaya usaha, secara jujur saya kerjanya. Tolong ya Allah hargai kejujuran saya. Jadi amalan dipakai alat untuk menuntut timbal balik. Ini namanya menghubungkan. Nih, jadi padahal manusia itu diperintahkan untuk usaha beribadah. Diperintahkan usaha bekerja, ya sudah dalam perintah, tanpa menjadikan amal itu sebagai alat untuk menuntut hasil dari usahanya tersebut. Kalau menuntut berarti menghubungkan, berarti dua kabel ini ya ibarat kabel hitam namanya usaha, kabel merah namanya hasil. Kalau dihubungkan kan konslet. Apa konslet? Padam listriknya. Apa padam? Mematikan status. Ya, manusia itu hamba. Allah itu Tuhan. Lah kalau dikonsletkan, ya, ibaratnya diadu, dibenturkan, ya tentu ibaratnya apa ya? Jadi crash, ya, jadi crash. Jadi kalau dibenturkan, dihubungkan jadi konslet, mematikan status kehambaan di hadapan Tuhan. Status hamba adalah diperintah, sedangkan status Tuhan yang memerintah. Ini yang perlu kita pahami sini. Kita itu adalah yang diperintah. Allah yang memerintah. Nah, Allah perintahkan manusia bekerjalah, ya sudah bekerja. Manusia usaha, sudah berusaha. Soal sukses dan tidak sukses itu diperbuat oleh Allah. Maka terserah Allah kapan memberikannya, suksesnya itu, dan di mana memberikannya. Terserah Allah, sedangkan soal usaha itu diperbuat oleh manusia sebagai status hamba yang diperintah. Nah, ini contohnya. Jadi agar status kehambaan nggak luntur, ibarat kasarnya ya, status keanggotaan kita sebagai orang beriman itu nggak dicoret oleh Allah, maka jangan dikonsletkan. Kalau dikonsletkan, ibaratnya status kita sebagai member orang beriman itu dicoret. Apa iman? Orang yang yakin bahwa Allah sebagai yang memerintah. Orang yang yakin bahwa Allah satu-satunya yang memerintah sebagai Tuhan. Nah, kalau dikonsletkan maka jadilah rancu. Siapa yang memerintah, siapa yang enggak. Kalau manusia menuntut, berikan memerintah Tuhan. Namanya nuntut berarti nyuruh. Berarti nyuruh. Kalau menuntut berarti nyuruh. Jadi hamba nyuruh Tuhannya. Hamba nyuruh nuntut ganti rugi pada Tuhannya. Nah, itu maka konslet. Konslet akhirnya itu. Jadi status hamba yang diperintah oleh Allah. Status Tuhan yang memerintah manusia. Soal sukses dan tidak sukses itu diperbuat oleh Allah. Bukan urusannya manusia yang ngatur. Ya. Maka terserah Allah kapan memberikannya kita sukses, di mana diberikannya itu sukses, entah di kota mana. Karena makanya dinamakan mencari dan mencari. Misalnya saya kerja di sini selalu gagal. Oh berarti Allah mentakdirkan saya nggak di sini lah saya untuk sukses, cari yang lain. Kerja bidang lain ternyata gagal. Oh berarti Allah itu naruh tempat lain untuk saya ya, cari contohnya. Jadi mencari. Nah, usaha nyari itulah Allah hargai berupa karena dianggap taat kan ya, patuh kepada perintahnya berusaha, dinilai di situ. Mengenai hasilnya kapan, di mana Allah yang atur. Sedangkan soal usaha itu diperbuat oleh manusia. Kalau sukses nggak sukses, Allah yang berbuat. Allah berbuat yang memberi. Namanya memberi semaunya kapan terserah dan semaunya di mana terserah Allah juga. Nah, manusia hanya menjalankan perintahnya untuk berusaha. Usaha amalan adalah perintah yang harus dilaksanakan. Sedangkan hasilnya amalan adalah pemberian dari Tuhan atas dasar ketaatan manusia, berdasarkan perintah, bukan atas dasar usaha amalan manusia itu sendiri. Makanya, sedangkan Allah itu kalau memberi, kan kadang-kadang di luar dugaan kita.
Pemberian dari Allah terkadang, namanya terkadang berarti kan jarang, terkadang jarang namanya. Terkadang atau jarang di luar dugaan perhitungan usaha kita sendiri. Misalnya ya Allah Bismillah, saya ada planning seperti ini. Menurut perhitungan ilmu yang saya ketahui ya Allah, pergi saya nanti hasil seperti ini. Nah, itu namanya perhitungan manusia. Ternyata apa? Allah buat nggak kayak biasanya, dibuat melenceng, dibuat menyimpang di luar orang bilang apa namanya kemungkinan terburuk kasar gitu ya. Istilah buruk kan versi manusia. Ingat bahwa manusia itu pikiran kan kalau gagal dianggap buruk itu buruk. Jadi gagal itu dianggap buruk bagi manusia. Padahal itu pemberian dari Allah, cuma pemberian lewat hal yang lain, bukan dari usaha itu. Ibaratnya, misalnya saya membuat suatu hasil kerajinan dari kayu misalnya. Sudah saya pahat kayunya, ternyata karena saya lengah sedikit, hasil pahatannya nggak sebagaimana harapan saya. Itu namanya di luar perhitungan. Contohnya ini ya. Udah usaha maksimal, ternyata harganya segitu. Nah, segitu itulah namanya pemberian juga sebetulnya. Cuma manusia nganggapnya itu gagal, itu menyimpang. Padahal itu pemberian sebetulnya. Cuma pemberian di luar dugaan. Pemberian di luar perhitungan. Jadi seakan-akan manusia itu kalau sukses merasa diberi. Kalau gagal merasa nggak diberi, itu ya manusia. Bersengsara maksudnya. Jadi selalu ketika gagal langsung suudzon kepada Allah. Apa suudzonnya? Nuduh Allah. Ya Allah, saya kan sudah maksimal bekerjanya, sudah maksimal beribadahnya, kok gini-gini saja. Nah, jadi seakan nyalakan Tuhan akhirnya. Jadi seakan-akan hasil adalah pemberian. Nah, kalau nggak ada hasil, berarti Allah belum beri. Gitu kesannya seakan-akan. Padahal Allah itu beri sebetulnya, cuma kemasannya lain. Tadi kan terserah Allah kapannya, terserah Allah tempatnya. Wa yarzuqhu wa man yattaqillaha, dan barang siapa takwa kepada Allah. Ini ayatnya masyhur ini ya, namanya ayat 1000 dinar ini. Ayat yang nilainya 1000 dinar. Karena begitu mahalnya. Wa man yattaqillaha, dan barang siapa takwa kepada Allah, yaj'allahu, niscaya dia menjadikan baginya makhrojan, jalan keluar dari permasalahannya itu, jalan keluar. Wa yarzuqhu, dan dia Allah memberinya rezeki min haitsu la yaktasibu, dari area yang tidak disangka-sangka. Di luar perhitungan pemberiannya itu. Wa man yatawakkal, dan barang siapa bertawakal, apa tawakal itu menggantungkan nasib Allah kepada Allah, fa huwa hasbu, maka dialah Allah cukuplah baginya. Maksudnya cukuplah, serahkan pada Allah urusannya. Innallaha sungguh Allah balighu amrihi, yang melaksanakan urusannya. Qad ja'alallahu, sungguh Allah telah menjadikan likulli syai'in, bagi sesuatu qadron, ukuran, ada ukurannya. Oh, berarti tingkat keberhasilan kita adalah Allah sudah ukur bahwa usaha segitu, ya sudah hasilnya alhamdulillah segitu. Jadi hakikatnya gagal pun itu keberhasilan, cuma hasilnya segitu ukurannya maksudnya. Ya, Allah punya qadron ya. Jadi misalnya saya berusaha sudah perhitungan maksimal, pengennya nilai A, ternyata Allah ngasih rezeki min haitsu, ngasih pemberian di arah yang nggak saya sangka-sangka. Nilainya ternyata C atau B ya, tidak A plus, harus C atau B. Itu namanya di luar perhitungan. Jadi entah tidak disangka yang menurut kita itu hal yang wah atau menggembirakan, atau sebaliknya tidak disangka-sangka berupa hal yang menurut kita itu nggak enak. Itu namanya layak juga sama di sini. Makanya dipisah oleh Allah. Antara makhrojan dengan wayarzuqhu dipisah. Ya, ingat bahwa ketika ada ayat Al-Quran yang dicepit dengan tanda wakof, ini kan awal ayat ya, wayarzuqhu awal ayat, terus dibatasi tanda wakof. Apa maksudnya? Ini bisa diambil sepenggal dibagi sebagai dalil untuk satu kasus, karena apa? Sifatnya per kasus. Ya.
Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu. Dan dia memberikan rizki yang berupa qadrun loh ya. Rizki yang seukuran manusia itu Allah beri. Min haitsu la yahtasib. Dari area yang nggak disangka-sangka. Entah menurut si manusia itu rizki pemberinya berupa mengecewakan. Karena bagi Allah itu berubah yang nikmat itu. Cuma manusia saja yang menilainya suudzon kepada Allah. Dianggap bahwa itu nggak enak. Ya, nggak enak. Oh berarti kemungkinan terburuk adalah dari arah yang nggak disangka-sangka. Dan sebaliknya kemungkinan terbaik adalah juga dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini contohnya. Jadi ada kalanya Allah berbuat memberikan jawaban hasil dari arah di luar perhitungan manusia. Ya. Hikmahnya kabel yang berisi 2 arus, min dan plus. Begitu pula usaha dan hasil, ini 2 kabel ini. Jangan dihubungkan, hanya beriringan cuma berpasangan. Usaha, amalan manusia. Kalau hasil, pemberian diperbuat oleh Allah. Ibarat 2 kabel yang berpasangan beriringan, maka amalan beriringan dengan pemberian. Amalan beriringan dengan pemberian. Maka hakikatnya setiap usaha amalan kita ada hasilnya sebetulnya. Yang Allah berikan beriringan bersamaan dengan usaha amalan tersebut. Cuma pemberiannya itu dikemas oleh Allah dalam berbagai bentuk yang qadron ukurannya menurut Allah di situ. Nah, jadi hakikatnya loh ya, di dunia ini nggak ada kegagalan, nggak ada. Semuanya ada hasil, cuma segitu hasilnya. Cuma segitu, ada segini, ada segitu. Nah, Allah itu ngasih hasil bukan karena usaha kita, tapi karena ketaatan kita menjalankan perintah untuk berusaha. Itu yang penting di situ. Ya, usaha beriringan dengan hasil. 2 kabel beriringan, nggak pernah dipertemukan oleh Allah. Ya, manusia saja yang pengen mempertemukannya sendiri. Ya, manusia pengennya hubung-hubungkan. Usaha ada hubungan dengan hasil. Karena sebab ada hubungan dengan akibat. Kalau Allah nggak ada akibat dalam amalan, nggak ada. Kalau manusia sebagai manusia ada. Barang siapa usaha pasti ada akibatnya berupa hasil. Manusia suka menghubung-hubungkan. Allah nggak pernah menghubungkan. Allah hanya berbuat mengiringkan usaha beriringan dengan hasil. Beriringan terus ya. Misalnya beriringan terus. Manusia saja yang suka menghubung-hubungkan. Nah, kemasannya karena pemberian Allah kemas. Allah kan maaf ya, Allah itu maha canggih. Jangan Allah ya, kita aja, kita. Dulu kita ya ketika masih cara manual dulu perbankan, kalau nyetor uang harus ke kasir, bawa tabungan, tulis manual, diberi manual. Kemudian canggih dikit ada ATM. Kalau ngambil uang nggak harus antri ke loket, nggak harus, cukup pakai ATM. Nah itu kan ya. Nah ATM ditempelin sudah pindah saldo. Oh berarti dulu cara pembayarannya lewat manual, boleh ke loket bawa tabungan bukunya dan lewat transfer ATM dulu. Sekarang canggih lagi, banyak aplikasi kan ya. Banyak aplikasi, nggak harus pakai ATM sekarang, nggak harus pakai aplikasi bisa. Berarti lebih canggih lagi sekarang itu caranya bayar-bayar sama. Allah ketika beri manusia lebih canggih lagi. Kalau manusia canggihnya apa? Kartu ATM, kartu tol harus tempelin. Ketika tempel, pindah saldo. Nempel aja pindah saldo loh ya. Nah, apalagi Allah pemberiannya nggak harus ditempelin kepada manusia. Apa ditempelin? Diperlihatkan langsung oleh kasat mata. Nggak harus ditempelin. Ya, bisa dari jauh. Ya jadi masalah. Manusia harus sensitif, harus peka. Bahwa itu hanya pemberian. Karena manusia kurang peka, makanya merasa belum diberi, merasa gagal, merasa hasilnya nggak dihargai Allah. Itu salah manusia sendiri, karena kurang peka. Kurang yakin kepada janjinya. Kurang yakin bahwa Allah ada. Kurang yakin bahwa Allah itu mendampingi. Kurang yakinnya itu jadi masalah. Nih, jadi Allah itu pemberian dikemas ya sehalus mungkin. Bahkan susah diraba, kayak min haitsu la yahtasib, susah diraba. Ya kan ya? Ini contohnya. Sekarang manusia cara membayar canggih. Download aplikasi, hanya pencet tombol, hanya sentuh layar sudah pindah saldo.
diklik pindah saldo, diklik sentuhan, ada sentuhan jari ke layar handphone. Nah, Allah tentu lebih canggih dari itu. Nggak harus pakai sentuhan. Ya, oh berarti usaha kita itu hakikatnya Allah iringi dengan hasil. Cuma ada kalanya nggak bersentuhan langsung hasilnya. Contohnya apa? Misalnya, maaf ya, contoh yang real misalnya. Saya bekerja di kantor dengan jujur, ikut aturan, ikut prosedur, ikut sistem sebenarnya mestinya. Nah, kemudian Allah karena saya itu dengan jujur, dengan islami, dengan bismillah sebagainya itu simbol saya taat pada Allah. Apa taatnya itu? Niat bekerja semata-mata mencarikan rezeki untuk keluarga. Nah, niat baik itulah dinilai akhirnya. Oh, berarti semenjak saya niat berangkat untuk berusaha, sebegitu pula hasilnya mengiringi berupa apa? Misalnya pas kita di kantor, di rumah kita Allah buat aman, Allah buat nyaman, nggak ada kejadian yang mengkhawatirkan, nggak ada kejadian yang sifatnya itu mengenaskan. Anak cucu kita itu aman, keluarga kita sehat, nggak ada kriminalitas. Itu hasil kemasan seperti itu. Atau Allah buat kita kerja, tapi hasilnya Allah buat bukan berupa rezeki, pemberian ibarat itu materi, bukan, tapi berupa kesehatan misalnya. Allah buat karena kita usaha pekerjaan yang perintah Allah buat keluarga kita jadi sehat. Allah jauhkan dari penyakit. Kalaupun sehat, Allah berikan tetap nyaman dalam kesehatannya, tidak mengeluh. Allah berikan kekuatan, jalin masa-masa sehat, masa sakit. Ini contohnya. Jadi kemasan Allah kan maha canggih kemasannya, ya. Nggak harus satu jenis, nggak harus satu bentuk. Ibarat apa? Ibarat kabel nggak harus disentuhkan, ya, dikonsletkan, nggak harus, cuma beriringan saja. Mari kita itu tetap bersyukur dalam segala keadaan. Hakikatnya Allah itu selalu memberi beriringan dengan usaha kita. Cuma pemberiannya, kemasannya beda-beda. Tidak berupa kesuksesan bekerja, tapi berupa kesehatan dalam rumah tangga, berupa ketentraman dalam rumah tangga, berupa keamanan, kenyamanan dalam rumah tangga. Itu juga suatu kemasan. Atau berupa penghapusan dosa, berupa penyelapan dari neraka, berupa penyelamatan pas kita mati, dicabut nyawanya itu ringan, tidak berat, tidak kasar. Macam-macam kemasan Allah cara memberinya itu. Macam-macam. Ya. Jadi Allah nggak pernah membenturkan atau menghubungkan bahwa Allah beri itu karena amal kita. Bukan, tapi karena ketaatan kita dalam bersedia diperintah untuk berusaha. Mengenai hasilnya, Allah yang ngatur. Hakikatnya sudah ada hasilnya, cuma beriringan. Beriringan karena kabelnya nggak pernah nempel, maka kita nggak pernah merasa gitu maksudnya. Nggak pernah merasa bahwa hasil itu beriringan sebetulnya. Ya, beriringan sebetulnya. Kalau gitu apa puncak kepuasan amalan kalau bukan kesuksesan? Maka puncak kepuasan dari usaha amalan solihan bukanlah jikalau meraih hasil sukses. Bukan itu sebetulnya puncak kesuksesan, puncak amalan. Karena jika demikian, jika puncak kepuasan amalan adalah kesuksesan, itu seakan-akan kita bersedia berucap alhamdulillah, puji Allah, hanya di saat sukses. Itu sama saja kita itu seakan-akan kasarnya tidak bersedia bersikap syukur muji Allah sebelum Allah ngasih keberhasilan, kesuksesan dari usaha kita. Itu seakan-akan. Coba kita bayangkan, misalnya saya ada planning dengan perhitungan sekian, prediksi saya hasilnya seperti ini, ternyata meleset. Nah, coba pasti kita tuh latanya ketika meleset, pasti nggak bilang alhamdulillah, nggak bersedia pasti. Coba kalau nggak meleset, pasti alhamdulillah berhasil. Jadi seakan-akan bersedia bilang alhamdulillah muji Allah. Itu kalau berhasil saja. Sedangkan kalau nggak berhasil, nggak bersedia kesannya muji Allah. Itu namanya, maaf ya, nggak ikhlas. Nggak ikhlas. Jadi seakan-akan bersedia bersyukur muji Allah, kalau diberi, selama nggak diberi, nggak bersedia bersyukur. Ini contoh yang kedua misalnya loh ya.
Kalau dipahami bahwa barang siapa sholat pasti sehat, ternyata besok saya sakit. Kenapa? Saya mencurigai amalan sholat. Oh, berarti gara-gara sholat ini, jadi percuma sholat, menjadikan saya sakit. Jadi seakan-akan akhirnya itu bersedia sholat kalau dikasih sehat terus. Itu kesannya akhirnya. Jadi dalam sudut pandang amalan sholihan, puncak kepuasan suatu amalan sholihan bukanlah jikalau meraih hasil suksesnya. Ya, kalau kita kerja keras di kantor itu sukses itu jangan puas karena itu, bukan karena itu puasnya. Kalau karena itu seakan-akan kita itu bilang alhamdulillah, nunggu sukses dulu, bilang alhamdulillah, nunggu di saat berhasil dulu. Ya. Selama masih proses kita kerja keras belum ada hasilnya, seakan-akan nggak bersedia bilang alhamdulillah. Gitu seakan-akan kasarnya. Nah, ini dari puncak kesuksesan, puncak dari usaha amalan sholihan bukanlah karena meraih hasil sukses, bukan. Kalau karena sukses berarti kan dihubungkan, berarti dihubungkan. Kalau dihubungkan konslet, ya catat ini. Kalau dihubungkan konslet, ya. Jadi seakan-akan kita bersedia bersikap syukur hanya di saat sukses. Ketika nggak sukses, nggak bersedia bilang alhamdulillah, nggak bersedia. Akhirnya apa? Mengeluh terus, ya. Nggak terima kenyataan terus. Nah, ini orang kalau mengeluh berarti kurang syukurnya. Nah, kenapa kurang syukur? Karena merasa kurang sukses, karena merasa belum ada hasil. Padahal ingat bahwa hasil dan usaha itu beriringan loh ya, beriringan. Ya salah kita sendiri. Kenapa mensikapinya itu hasil itu adanya setelah adanya usaha. Hasil itu muncul setelah usaha, padahal bukan setelah, tapi beriringan sebetulnya. Beriringan sebetulnya. Kalau gitu yang benar apa? Ini yang benar. Yang benar adalah puncak kepuasan dari usaha amal sholihan adalah merasa senang diperintah oleh Allah. Ini senangnya ini loh. Ridho, rela, senangnya itu loh. Kenapa senang? Berarti Allah masih menganggapnya sebagai khalifah. Apa khalifah? Pekerja. Pekerja. Dipekerjakan oleh Allah. Nah, karena dianggap sebagai hamba, apa hamba? Abdi, pekerja. Berarti masih dianggap berharga sebagai makhluk. Berarti dimuliakan melalui perintahnya untuk kita berbuat yang mulia-mulia. Contoh ilustrasi yang paling nyata. Misalnya maaf ya, ada suatu pabrik, ya, embongnya macet, jalan raya macet. Kenapa macet? Ada demo besar-besaran, ya, demo apa? Mereka nggak rela kalau di PHK. Ya. Jadi buruh pabrik demo kepada pemilik pabrik, nggak terima kalau di PHK. Nah, kenapa di PHK kok nggak senang? Jawabannya adalah dengan di PHK berarti nggak dipekerjakan, berarti nggak dianggap berharga, ya kan? Nah, berarti nggak dihargai, nggak ada harganya. Karena nganggur adalah nggak berharga. Sama di sini, ketika manusia itu Allah beri keimanan, iman adalah member, kartu member keanggotaan sebagai karyawannya Tuhan, gitu kasarnya. Member iman itu. Nah, setelah ngaku sebagai orang beriman, maka senanglah ketika diperintah. Kenapa? Kan jadi pekerjanya Tuhan. Ya. Jadi Allah pengen nolong si B lewat tangan saya. Maka yang perlu saya syukur adalah bukan ya Allah alhamdulillah saya berhasil nolong si B. Tolong ya Allah, usaha saya capek-capek nolong si B. Tolong engkau hargai. Bukan gitu. Tapi ya Allah alhamdulillah engkau menggerakkan hati saya untuk simpatik, merasa kasihan, merasa senang nolong si B. Nah, senang itulah jadi yang berharga di situ. Jadi bersyukur itu merasa digerakkan oleh Allah. Alhamdulillah Allah, engkau beri saya keimanan. Akhirnya saya lebih ingat Tuhan daripada yang lainnya nggak punya iman. Kesana berharganya. Senang diperintah. Senangnya itu. Coba kita bayangkan. Misalnya Allah itu mem-PHK kita. Mencoret daftar nama orang beriman. Dicoret. Alangkah buruknya kita. Kenapa? Percuma hidup secara roh nyawa di dunia, tapi nggak beriman. Percuma. Karena di akhirat yang melekat adalah amalan. Nah, kalau kita di dunia itu jadi orang non-muslim,
segala amalan orang kafir itu nggak diterima masalahnya. Nggak diterima. Nggak melekat. Nggak terbawa oleh mati. Nggak terbawa kalau amalan kafir. Maka bersyukurlah kita itu bersedia diperintah Allah untuk bekerja nyari nafkah, bersedia Allah untuk bersyukurlah di situ. Karena apalagi diperintahkan untuk bersolihan, berapa disuruh berbuat yang mulia-mulia, yang mulia-mulia, ya. Karena apa? Maaf ya, secara bahasa dunia itu artinya hina. Dunia itu tempat yang hina. Mari kita bayangkan uang, maaf ya, uang aja, uang. Ada uang 1 lembar Rp1.000 tergeletak di masjid. Masjid lantainya suci. Di satu sisi ada uang 1 lembar Rp100.000, tapi tergeletak di selokan, di got di selokan. Orang kalau disuruh lebih milih belain ngambil mana? 100.000 apa Rp1.000? Pasti belain ngambil 1.000, meskipun di got, di selokan. Kenapa? Lebih berharga. Meskipun di tempat yang hina. Apa hikmahnya? Manusia itu hidup di dunia. Dunia tempat yang hina. Nah, bagaimana manusia bisa jadi mulia? Yakni kalau yang bersangkutan bersedia diperintah Allah. Kalau bersedia diperintah, maka dianggap sebagai pekerja. Maka dihargai, maka dimuliakan, maka dititipi Allah untuk mengamalkan amalan-amalan sholihat. Maka dia jadi orang mulia, meskipun hidup di tempat yang hina. Jadi yang perlu kita puaskan adalah kita merasa puas, merasa bersyukur kalau kita itu senang diperintah oleh Allah. Dan anggaplah perintah itu bukan sesuatu yang sifatnya paksaan, tapi suatu sifatnya penghargaan bahwa kita dipilih. Karena nggak semua orang bisa jadi karyawan pabrik kasarnya. Nggak semua orang bisa melamar jadi pekerja diterima. Nggak semuanya masalahnya. Ya, nggak semuanya. Ingat ya, yahdiman yasa'u. Allah itu kalau berikan hidayah, itu terserah Allah yang menghendaki. Jadi bayangkan ya, itu semaunya Allah masalahnya, bukan semaunya kita. Contoh paling nyata, Rasul pernah disirih Allah di Al-Quran. Wahai Muhammad, engkau itu nggak bisa la tadi man ahbabta. Engkau itu Muhammad nggak bisa minta kepadaku, minta kepadaku supaya aku berikan hidayah kepada orang yang kamu cintai itu. Nggak bisa. Jadi aku itu ngasih hidayah pada orang bukan karena atas dasar belas kasihan dari orang lain atau dirimu, bukan karena itu. Karena aku tahu ukurannya dia layak apa belum kasih hidayah. Aku tahu ukurannya. Sama di sini. Banyak orang melamar pekerjaan jadi buruh pabrik banyak. Nggak semuanya diterima. Karena banyak banyak pertimbangannya, banyak seleksinya dan sebagainya. Nah, berarti di sini puncak kepuasan amalan bukan setelah berhasilnya amalan, tapi semenjak awal itulah merasa senang karena diperintah Allah, berarti apa? Masih dihargai sebagai pengabdi Tuhan. Masih dihargai, masih dipilih sebagai pekerja Tuhan. Di situ bersyukurnya. Agar kita ketika suatu kita menemui kegagalan, nggak merasa galau, nggak merasa putus asa, nggak nyari kenyataan, tetap bisa bersyukur. Oh mungkin ini hasil dari saya, memang Allah kasih ukurannya segini, sebagaimana usaha saya memang segini. Jadi syukur tetap ada, meskipun sedang gagal. Hakikatnya bagi Allah nggak ada gagal sebetulnya. Hanya kita saja mensikapinya itu kegagalan. Nah, jadi selama kita masih di dunia, jangan hubung-hubungkan antara usaha dan hasil. Usaha adalah kita kerjakan karena perintah. Sedangkan hasil itu pemberian. Karena pemberian, ada kalanya pemberian nggak ada hubungan dengan usaha kita. Nggak ada hubungannya. Contoh ya, saya berusaha nolong orang. Ada kalanya Allah balas bukan berupa saya supaya ditolong orang. Bukan gitu. Tapi Allah balas berupa saya dibuat sehat. Saya dibuat aman, nggak diganggu orang. Saya dibuat nyaman tidurnya. Saya dibuat kasih mimpi yang indah-indah. Banyak macam kemasan Allah beri saya. Dengan saya berbuat nolong orang.
Jadi mari kita niatkan kalau kita nolong orang, jangan diharapkan timbal balik yang sepadan. Hasilnya berupa supaya saya ditolong orang. Jangan gitu. Itu namanya menghubungkan usaha dengan hasil. Yang sejenis itu, semacamnya. Jangan dihubungkan. Karena hasil itu macamnya nggak harus segitu macamnya. Terserah Allah kemasan macamnya. Jadi kesimpulannya, usaha amalan solihan adalah bentuk menjalankan perintahnya. Sedangkan pemberian darinya adalah atas dasar ketaatan kita patuh perintahnya. Bukan atas dasar hasil usaha amalan solihan itu sendiri. Sebagaimana ada hadisnya. Ada hadisnya, Rasul itu dimasuk ke surga bukan karena hasil amalan Rasul. Entah jumlahnya atau mutunya. Tapi karena pemberian rahmat atas ketaatan Muhammad, sabar sebagai seorang Rasul. Sabarnya itu jadi public figure. Sabarnya itu. Makanya Rasul itu berbuat sesuatu selalu atas nama sebagai seorang Rasul. Buatan ajaran. Bukan atas nama pribadi. Ini contohnya. Jadi Rasul pernah bilang, para sahabat, semua manusia itu dimasukkan surga bukan karena amalannya. Karena sahabat kritis, ya Rasul termasuk Anda, bukan karena amalan Anda. Benar, naam, bukan karena amalanku, tapi karena Allah memberi aku rahmat. Ya, aku rahmat. Apa rahmat? Ini contohnya kemasannya karena aku taat. Ibarat seperti itu. Karena aku taat sebagai abdi pengabdi Allah, pengabdi yang diberi jabatan sebagai Rasul, aku taat bersedia rela sebagai Rasul Allah, sabar menyandang gelar itu sampai akhir hayat. Maka itulah sebagai pemberian dari Allah berupa rahmat berupa surga. Bukan karena amalan Rasul. Ini ya. Jadi tingkatan Rasul saja bilang begitu kok. Rasul Muhammad kan terbebas dari dosa kan ya. Alim soleh kan ya. Itu loh Rasul nggak merasa mau suruh bukan karena alim solehnya, bukan. Karena kesediaan diperintah Allah sebagai Rasul. Mari kita ke sana paman juga. Agar kita itu tidak gampang mengeluh dengan kenyataan. Tidak gampang putus asa ketika gagal. Agar ke sana kita itu. Nih. Jadi tampilan akhirnya adalah la najziyanna alladziina sabaru. Kami akan memberikan balasan kepada orang yang sabar. Mari kita bersabar jalankan perintah. Dan perintah jangan dianggap itu suatu kewajiban, tapi suatu kebanggaan. Kenapa? Karena nggak semua orang itu bersedia diperintah Allah. Kasarnya, nggak semua orang itu diberi Allah label keimanan. Ibarat kartu member status karyawan bagi Allah. Nah, Allah kan bagi rahmatnya lewat hambanya itu, lewat amalan hambanya. Kenapa? Karena ajruhum, pahalanya mereka yang orang-orang di surga itu Allah berikan pahala, itu hakikatnya adalah lebih berharga dibanding apa yang mereka kumpulkan berupa pekerjaan amalan itu sendiri. Nih, jadi mari kita bersabar dengan perintahnya dengan rasa bangga, ya, dengan rasa bangga, jangan rasa terpaksa. Kalau rasa terpaksa nanti nuntut, pasti kita nuntut timbal balik, nuntut imbalan karena terpaksa. Tapi kalau dengan rasa bangga, maka Allah beri seberapapun tetap bersyukur karena dengan rasa bangga. Apa bangganya? Banggalah dipilih Allah, diberi orang keimanan, diberi keimanan. Banggalah digerakkan hatinya untuk mudah atau senang berbuat baik. Banggalah itu. Ini agar kita tidak gampang mengeluh, tidak gampang menuntut. Jadi dua kabel tadi itu ya, dua kabel ini jangan dihubung-hubungkan ya. Jadi usaha itu Allah takdirkan beriringan dengan hasil. Hanya beriringan loh ya, beriringan, tidak ada hubungannya. Ya. Kalau selalu berhubungan berarti pasti. Nah, kalau pasti berarti nggak ada orang gagal. Kalau sholat itu pasti sehat berarti nggak ada orang sakit. Ya, catat ya. Nah, kalau orang berusaha kerja keras pasti nggak ada orang gagal. Buktinya masih ada orang gagal. Nah, gagal itu pun istilah hanya dipakai manusia. Sudut pandang manusia.
bukan versi Tuhan. Hakikatnya Allah nggak pernah ngasih kegagalan, tapi Allah ngasih hasil yang memang segitu, sebagaimana usahanya segitu. Nih, sebelum saya akhiri dari materi hari ini, ada yang tanyakan untuk materi kali ini tentang hubungan sebab akibat kalau dihubungkan dengan amalan solihah. Jadi mari kita beramal solihah semata-mata karena diperintahkan. Ya. Mengenai hasil dari amalan itu terserah Allah memberi dalam bentuk apa, terserah. Kadang-kadang di luar perhitungan kita. Agar kita ibaratnya siap menghadapi kemungkinan terburuk. Orang bilang kan terburuk, karena bagi Allah nggak pernah ngasih keburukan. Itu sudut pandang kita saja menganggap buruk. Nah, itu. Ada yang tanyakan terakhir? Silakan.